Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Martodirjo Pamekasan menyediakan ruang khusus bagi caleg depresi akibat gagal dalam pemilu 2024. Guna mengobati caleg depresi, pengelola juga menyiapkan 2 dokter jiwa. Ruangan yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Martodirjo Pamekasan berada di Sal B. Ruangan itu memiliki fasilitas tempat tidur dan toilet serta obat-obatan yang diperlukan dan dijaga perawat 24 jam. Pihak rumah sakit juga menyediakan dokter spesialis kejiwaan serta psikiater agar penanganan terhadap pasien lebih intensif. Menurut Indriana Lestari, dokter spesialis kejiwaan RSUD Slamet Martodirjo, yang sering terjadi pada caleg gagal biasanya berperilaku pura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab. Untuk mengantisipasi depresi, para caleg diharapkan realistis dalam pemilu 2024 mendatang. Ya sebenarnya sama seperti pasien-pasien yang lainnya, untuk mungkin sudah mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental karena kegagalan dalam mencalonkan diri itu, ya tentunya ada. Kita usahakan ada dengan kreditnya pasien-pasien di Smart ini, ya tetap kita sisihkan begitu Dokter Yosi ya. Dengan disediakan ruangan khusus, para caleg yang stres atau depresi diharapkan bisa dirawat maksimal sehingga bisa segera sehat serta kembali beraktivitas dan bergaul dengan masyarakat. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, 3 rumah di kota Jember hangus terbakar. Rumah diduga sengaja dibakar penghuninya yang mengalami gangguan jiwa. 3 rumah warga desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember terbakar. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah hingga menjalar ke bangunan yang lainnya. Kebakaran yang berada di tengah perkampungan membuat warga panik dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Penyebab kebakaran diduga akibat ulah salah satu penghuni rumah yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Awal mula memang orang warga satu tidak ada yang tahu, tiba-tiba sudah terbakar, terus ada yang bakar itu ponakannya itu, termasuk yang ODGJ itu yang di dalam, terus keluar lari dia. Namanya siapa, Mas? Namanya Sugeng. Ini berapa rumah, Pak, yang terbakar? 3 rumah, yang satu yang lebih parah. Ada korban, Mas? Korban tidak ada. Tadi ketika itu sedang apa, Pak? Waktu itu dia diem sih, sebenarnya waktu itu diem. Mungkin pas lagi kumat dia, ODGJ-nya, yang jelas seperti itu. Kebakaran tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Namun, akibat kebakaran ini, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, menyalip dari bahu jalan dengan kecepatan tinggi, bus menabrak belakang truk hingga terguling. Kecelakaan yang terjadi di ruas tol Sidoarjo Gempol kilometer 761 tersebut mengakibatkan 2 orang terluka parah. Pengguna jalan tol Sidoarjo Gempol yang melintas di kilometer 761 dikejutkan dengan tergulingnya bus berpenumpang jurusan Surabaya Malang. Bus naas ini terguling setelah menghantam bagian belakang truk yang berjalan searah Senin sore. Beberapa pengendara yang menghentikan kendaraannya membantu mengevakuasi penumpang bus yang terguling. 1 penumpang dan seorang kenek bus menderita luka serius dilarikan ke rumah sakit terdekat. Siswanto, pekerja jalan tol tak jauh dari lokasi kejadian, mengatakan kecelakaan terjadi akibat bus yang melaju ugal-ugalan melaju kencang di bahu jalan. Tiba-tiba truk yang melaju searah berpindah jalur ke bahu jalan hendak memeriksa kerusakan di bagian mesin. Sopir bus tidak bisa menghindar dan menabrak bagian belakang truk dan terguling. Si truk itu lewat jalur L1, terus dari belakang ada bis lewat jalur L0. Nah, sebelum bis itu melaju ke depan, itu truk ambil arah L0, jalur paling tepi. Nah, akhirnya disusul bis dari belakang, akhirnya nabrak bak belakang, gitu. Terus sampai terguling tuh, Pak? Ya, karena dia posisi tidak bisa mengendalikan rem, jadi kurang maksimal. Berkecepatan tinggi kah? Berkecepatan tinggi untuk busnya. Kalau truknya itu pelan. Ada luka, korban luka atau meninggal? Untuk korban luka ada, tapi nggak berapa parah.
Proses evakuasi bus yang terguling mengakibatkan arus jalan tol Sidoarjo menuju Gempol macet parah selama lebih dari 2 jam. Kecelakaan ini masih diselidiki petugas PJR Jawa Timur 2. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, seorang remaja berusia 16 tahun di Jombang tenggelam saat berenang di sungai bersama teman-temannya. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Korban AS, 16 tahun, asal desa Pacar Peluk, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, tenggelam di sungai desa Kedungrejo, Jombang saat berenang bersama 5 temannya pada Senin sore. Warga dan Basarnas yang mendapat informasi langsung berupaya mencari korban, namun hingga Senin malam tidak membuahkan hasil. Warga lalu berinisiatif menggunakan 10 mesin pompa untuk menguras air sungai. Setelah air surut, warga berupaya mencari korban secara manual dengan berenang dan hasilnya korban akhirnya ditemukan pada Selasa dini hari namun sudah tidak bernyawa. Diduga korban tidak mengenal medan dan baru pertama kali berenang di sungai tersebut karena kondisi sungai yang mencapai kedalaman 10 meter dan berlumpur. Saya ketahui tadi sekitar jam 17 kurang 5 menit atau 16 lebih 55 ada anak bermain tenggelam di sana tepatnya ya. Ada 1 orang yang tenggelam dan 4 orang lainnya ada di sini. Alhamdulillah korban kita temukan, langsung kita bawa ke rumah duka. Kita serahkan ke keluarga korban seperti itu. Kondisi korban saat ditemukan dan penemuannya dari TKM berapa jauh? Dari TKM tidak jauh ya, sekitar kurang lebih 15 sampai 20 meter ketemunya. Korban dinyatakan tewas murni akibat tenggelam sehingga jenazahnya langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, puluhan lapak di Pasar Leces Probolinggo ludes terbakar Senin petang. Sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan, beberapa di antara mereka menangis. Sejumlah warga berhamburan saat mengetahui pasar tradisional Leces di sekitar lingkungannya terbakar hebat Senin petang. Kepulan asap hitam membumbung tinggi hingga terlihat dari radius 1 km. Diduga api berasal dari lapak di sisi timur dan merambat cepat ke lokasi lapak pedagang sisi barat. Setidaknya 70 lapak pedagang ludes dilalap si jago merah. Para pemilik lapak yang kebanyakan warga sekitar berdatangan untuk mengevakuasi barang dagangannya. Beberapa pedagang menangis mengetahui lapaknya ikut terbakar. Seorang di antaranya terus berdoa agar lapaknya selamat. Bu, dapat kabar gimana tadi, Bu? Ada kabar dari suami, kalau ada kebakaran sebelah timur. Sebelah timur terus saya ke sini. Terus itu saya nolong saudara. Evakuasi barang-barang yang ada dalam toko ya, Bu ya. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan menjinakkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran itu, namun diduga karena korsleting listrik dari salah satu lapak di sisi timur. Jadi masyarakat telepon ke kantor, ke Mako, ada kebakaran di Pasar Leces. Kami segera meluncur ke lokasi untuk segera memadamkan kebakarannya. Bapak berapa unit damkar yang dikerahkan dari kota? Ini masih nyusul lagi, satu lagi. Tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dendi Ari Gofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, sejumlah karya lukis dan hasil kerajinan tangan penyandang disabilitas dipamerkan dalam pesantren di Probolinggo. Acara bertujuan menunjukkan kreativitas dan karya para difabel agar diberi akses luas mendapatkan pekerjaan. Sejumlah lukisan kanvas bertema para tokoh ini merupakan karya penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Disabilitas Probolinggo. Karya dipamerkan dalam perayaan Hari Disabilitas Internasional di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Senin siang. Mereka juga memamerkan karya lain seperti lukisan dari daun jati, batik tulis, dan cap odeng atau kain kepala khas suku Madura.
Bagi para penyandang disabilitas, kesempatan ini dianggap sangat berharga karena dapat menunjukkan kreativitas dan karya mereka. Harapan saya beserta teman-teman disabilitas itu semoga lebih diperhatikan. Soalnya stigma negatif pun itu juga masih ada. Belum lagi masalah kesempatan. Kita itu masih belum dikasih kesempatan, termasuk dalam urusan mungkin pekerjaan ataupun pendidikan itu masih belum. Tapi kita tetap memperjuangkan terus. Pihak pondok pesantren sebagai penyelenggara acara mendorong pemerintah agar menambah akses pekerjaan kepada para disabilitas. Ini harapan kita bisa menjadi sebuah pengingat ya kepada kita terkait dengan perhatian, komitmen kita terhadap mereka, kemudian terkait upaya kita untuk melakukan kesetaraan dan lain sebagainya. Jadi di sini ada beberapa hal yang kita harapkan terkait dengan bagaimana persamaan, kemudian aksesibilitas mereka, harapan aksesibilitas mereka, kesempatan mereka terhadap akses terhadap pendidikan, akses terhadap pekerjaan, ya, akses terhadap kesehatan, dan semuanya mereka sebenarnya mempunyai peluang yang sama dengan kita semua. Penyandang disabilitas juga diberi kesempatan untuk mengikuti program pemantapan agama Islam selama beberapa hari di pondok pesantren. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, puluhan anjing peliharaan dari berbagai ras mengikuti lomba ketangkasan seperti berlari, duduk hingga melompat. Selain Indonesia, lomba juga diikuti peserta dari Filipina dan Singapura. Seperti apa keseruannya, saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Ketangkasan anjing yang diperlombakan kali ini mulai dari berlari, duduk, hingga melompat atau patuh seperti yang diperintahkan oleh pemiliknya. Sebelum mengikuti lomba ketangkasan, anjing terlebih dahulu dites kesehatannya, mulai dari ditimbang beratnya, dicek kebersihan bulu, hingga mulutnya. Menurut salah satu peserta, lomba ketangkasan anjing ini merupakan ajang untuk menjalin kedekatan antara hewan peliharaan dengan pemiliknya. Ya, setiap hari kebersihan kandang, kemudian makan yang baik, latihan rutin, kemudian ya ketelatenan aja lah. Saya senang dog show ini karena prosesnya saja. Kok yang dinilai dalam dog show ini apa saja? Satu, anatominya, badannya harus bagus, bulu harus bagus, gigi bagus, tulang bagus, movement, ya. Kemudian adalah kepatuhan. Andreas Stefanus, panitia lomba, mengatakan lomba dibagi beberapa kategori, yakni usia remaja berumur 3 bulan hingga usia tua. Sementara panitia tidak membatasi jenis anjing, sehingga anjing dari berbagai ras bisa mengikuti lomba. Biasanya per wilayah setahun sekali atau 2 kali. Ya, jadi kan kita wilayah Jawa Timur ya, nanti ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jakarta, Indonesia ada Sulut, ada Medan. Baik, terakhir tuh harapannya ke depan seperti apa gitu? Kedepannya semoga semakin ramai, semakin mengedukasi orang-orang semua agar bisa tambah banyak pesertanya, tambah banyak peminatnya. Yang terpenting pencinta anjing ini semakin jadi lebih bertambah. Peserta tidak hanya dari Indonesia, melainkan juga dari negara lain seperti Filipina dan Singapura. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.